Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dan Allah muliakan gunakan sedaya mawon para alim, para ulama, para asatidzah, para sepuh ini sepuh ingkang tansah kawula ajeng-ajeng ziarah doa lan nasihatipun ingkang kawula muliakan di segenap pengurus Mushola Baitul Hadi, ingkang kawula muliaken segenap pengurus Jamaah Tahlil Asy-Syafi'iyah, ingkang kawula muliaken ugi bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek sedaya mawon jamaah salat makbubah Mushola Baitul Hadi, ingkang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat, maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal. Ingkang sepindah lan paling utama monggo kawula panjenengan sedaya sami-sami maturaken puja lan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat, ingkang sampun paring hidayah, ingkang sampun paring taufik sehingga kula panjenengan sedaya wonten ing dalem menika saged sami-sami berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam nuansa yang berbahagia, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperingati satu peristiwa besar dalam sejarah Islam ini, menika peristiwa Isra Mi'raj. Kula panjenengan sedaya menika saged kumpul dalam keadaan sehat walafiat, hakikate niku sing maring sehat nggih Gusti Allah. Maka dari itu monggo sareng-sareng kula panjenengan sedaya mensyukuri nikmat sehat niku biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kaping-kaping shalawat ugi salam semoga senantiasa teranggung hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan membaca ataupun menjawab shalawat atasnya kita semua diakui sebagai umat beliau sehingga besok di yaumil qiyamah beliau panjenengan sedaya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Saderenge kula panjenengan sedaya sami-sami mangke badhe belajar bareng terkait hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kula kelingan setunggal keteranganipun inggih menika termaktub jelas dalam kitab Zubat, sebuah nagom yang berisi pelajaran fikih. Jadi kalau dalam dunia nahwu, dunia pesantren, niku biasanya santri niku wajib ngapalaken gramatika Arab. Nek gramatika Arab biasanya sing dipelajari dari tingkat yang paling rendah adalah kitab Al-Juriyah. Kemudian ada Imriti. Nah, kemudian kalau mau naik kelas lagi ada yang namanya Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu nerangkan nahwu, nerangkan sorof. Niku nagome jumlahnya 1000 lebih, bukan tempat jumlahnya 1013. Bayangkan, riyen zaman kula mondok niku nek badhe naik kelas, itu termasuk salah satu daripada syarat adalah untuk menghafal secara penuh kitab namanya Alfiyah Ibnu Malik. 1013 harus hafal di luar kepala. Kalau nggak hafal, setorannya bagus itu bakal naik kelas. Dan ini wenten alfiyah, tapi alfiyah dalam bentuk nado fikih. Namanya kitab Zubat. Ini malah jumlahnya lebih banyak, bahkan 1300. Kitab Zubat menika karangane Imam Ibnu Ruslan. Karangane sinten Bu? Imam Ibnu Ruslan. Ora fokus jajane wis dibagi soalnya. Oke. Intinya kan kitab Zubat karangane Imam Ibnu Ruslan niku enten setunggal bait nado ingkang berbunyi kali semata. Wasohihin niyata qoblal amali wakti biha makrunatan bil awali. Ingkang artosipun kirang langkung menika wasohihin niyata
dan perbaikilah niatmu. Perbaikilah niatmu. Qoblal amali, sebelum kita itu melakukan satu amal perbuatan. Jadi perintah dalam kitab Zuhbah wasohihin niata qoblal amali adalah supaya kita bisa menata hati, supaya kita bisa menata niat, supaya kita bisa meluruskan daripada niat tersebut sebelum kita melakukan satu pekerjaan. Terlebih itu adalah amal ibadah. Sebab menapa? Sebab tatkala ada satu amaliyah yang bernilai ibadah tapi kecampuran niat sing boten sae. Niku boten badhe angsal pahala saking Gusti Allah. Kula contohaken, panjenengan rajin sholat duha niku saya nopo? Saya. Tapi mohon maaf, apabila ternyata niat sholat duha, terlebih sholat duha wonten teng niat awal, masjid lakoni sholat duha. Orang tanggung-tanggung orang rokaat, 8 rokaat. Sholat duha 8 rokaat. Saya kan? Saya. Tapi ketika terbersih dalam hatinya niat supaya dia itu dianggap sebagai orang sholat. Bisa ngisi sampai rajin sholat sunnah supaya saya dianggap sebagai orang sholat, supaya saya dianggap sebagai orang baik. Maka pahalanya itu harus mungguh ngarsane Gusti Allah. Sebab nopo? Sebab niat ingkang salah. Maka dari itu monggo sami-sami kula panjenengan sedaya saderenge nangke memulai cara-cara belajar nggih. Iki kula tuntun kangge nglantai niat ingkang diajaraken saking guru kula saking gurune ini bersumber dari sebuah kitab untuk kita bayangkan. Monggo nanti menawi kula melafalkannya panjenengan mengikuti dipahami. Oke, monggo sami sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dilalata ala khairi ibtigha'a mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan lawan barokah. Niat ingkang sae acara dalika ansal barokah, ansal mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maktubat mushola Baitul Hadi ingkang kawula hormati. Niki kula badhe seketik nek biasane tiyang niku menawi peringatan Isra lan Mi'raj niku pasti menjelaskan tentang kisah-kisah ataupun cerita yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Itu saya kira sampun masyhur. Nah, kula panjenengan sedaya tidak perlu diceritani malih, ora perlu diulang malih, mergo wis sering krungu saking para muballigh, wis sering krungu saking para asatidz, wis sering krungu saking para ustaz, saking para kiai. Nanging sekedhik wonten beberapa poin ingkang mangke badhe kula sampaikan. Ini terkait daripada Isra dan Mi'raj. Niku menawi kula panjenengan sedaya amati, niku adalah hakikate merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Sebab kepipun, sebab sing namine Isra mawon niku kan adalah merupakan perjalanan seorang manusia mulia bernama Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dari mana? Dari Baitullah, rupane adalah Ka'bah wonten ing Mekah, negara Arab Saudi. Di malam hari menuju satu tempat yang bernama Baitul Maqdis. Nek Baitul Maqdis itu tempatnya yang Palestina. Jadi jarak antara Arab Saudi dan Palestina pada waktu itu niku kirang langkung menawi di kilometer akhir kula nanti maos niku jaraknya kurang lebih adalah 1250 kilometer. Nek zaman saniki panjenengan nganggo mobil jarak tempuh 1250 kilometer. Ini berarti kayak ini aja Banyuwangi, Merak Banyuwangi mungkin ya. Ini kita menghabiskan waktu berapa jam? Kurang lebih 10. Nah, sebelumnya masih sing supir ngerti. Pinten masih sehari semalam. Tapi perjalanan Isra sekaligus Mi'raj niku teng Al-Qur'an diterangkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, dalam waktu satu malam. Bahkan wonten ing setunggal kitab niku tidak sampai full satu malam, hanya muddatun qalilatun minal lail, hanya sebagian kecil saja daripada waktu malam hari. Artinya memang tidak waktu malam hari secara penuh. Niki nek dinalar zaman saniki dengan adanya kendaraan katakanlah saniki mobil, niku kira-kira relevan apa mboten? Mboten. Di luar akal. Makanya disebut sebagai kejadian yang luar biasa. Nek teng bahasa Arab, cara bahasa kita adalah kejadian yang khariqul adat, kejadian yang memang di luar nalar pemikiran manusia. Ya sebab nganggo mobil baik bisa menghabiskan waktu kurang lebih bisa janakan, ada yang mengatakan 1 hari 1 malam. Dan ini zaman riyin itu ada mobil apa mboten? Burung anak, zaman itu sanawat, mobil baik burung anak. Kendaraannya nopo? Mewah-mewahnya zaman biyen sing paling banter dia jalan. Bahkan diterangkan dalam satu kitab niku andaikan satu perjalanan dari Mekah menuju ke
daripada Baitul Maqdis yang berada di Palestina itu menghabiskan masih rotu arba'ina yauman, perjalanan sebanyak 40 hari. Lah kok ana wong ngaku melakukan satu perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis kemudian dilanjut ke Sidratil Muntaha, itu dilakukan tidak sampai 1 malam. Makanya ini badai pulau potong lawan sebenarnya. Singkat cerita, pasca daripada kejadian Isra Mi'raj, niku banyak orang yang sebelumnya sudah memeluk agama Islam kemudian menjadi murtad keluar daripada agama Islam. Ini sebuah kisah yang memang diabadikan dalam kitab Ad-Durratun Nasifin. Ini pulau wasalam. Wa anizuhi wa urwah anna nabiyya alaihi salatu wassalam lama asbaha lailatan usriya bihi wa akhbarana sabidalika irtada nasun mimman sadaquhu alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, ketika di pagi hari Nabi itu mengabarkan kepada umat manusia, khususnya adalah penduduk Mekah kaum Quraisy, mengabarkan bahwa Nabi dalam waktu tidak lebih daripada 1 malam beliau melakukan Isra Mi'raj, perjalanan daripada Mekah Baitullah menuju Baitul Maqdis kemudian dilanjut ke Sidratul Muntaha, menghabiskan waktu tidak lebih dari 1 malam. Respon daripada orang-orang Mekah bahwa ternyata banyak orang yang dulu sudah memeluk Islam kemudian berbalik menjadi murtad, keluar daripada agama Islam karena menganggap pokok, karena menganggap Nabi seorang waras. Orang mungkin niki kadar ukur tolak ukurnya adalah keimanan. Ya bagaimana mungkin perjalanan yang seharusnya memakan waktu 1 bulan 10 hari ataupun 40 hari niki bisa dilakukan tidak lebih dari 1 malam. Itu jelas orang waras. Kerasa wong kafir Quraisy, orang-orang yang tidak mengimani dimana kanjeng Nabi. Nah, kemudian ketika orang kafir mendengar berita itu, akhirnya isu itu digoreng. Supaya apa? Supaya untuk memupul kredibilitas kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung nang kesempatan, ini ngakoni hal sing orang mungkin, ini jelas ini. Maka saya rendahkan langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya nopo, supaya dakwahnya itu tidak diterima oleh orang Arab, khususnya adalah orang-orang Mekah ini menimpa kaum Quraisy. Akhirnya itu Abu Jahal mengambil inisiatif setelah mendengar berita Isra Mi'raj. Kemudian Abu Jahal itu mendatangi seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal itu panjenengan kenal apa? Kenal apa? Boten. Nek urung kenal kenalan. Nek wis kenal sing endi? Abu Jahal ora dhewe sepuh. Niki Abu Jahal. Abu Jahal itu nami aslinya. Abu Jahal itu kan merupakan sebuah julukan. Abu Jahal cara bahasa Indonesia itu bapaknya wong bodoh. Maksudnya nopo ya cara bahasa wong Indonesia saking sibuk dong kan sebenarnya. Niku sebuah julukan. Tapi sing namanya Abu Jahal itu sebenarnya dia itu bukan orang bodoh. Karena Abu Jahal pada waktu itu adalah pembesar daripada kaum Quraisy. Dia mempunyai keahlian dalam bidang ekonomi, pinter soal perdagangan. Tentang taktik peperangan Abu Jahal jago. Tentang seni dia jago. Jadi orang berpendidikan. Tapi kenapa kok namanya diganti menjadi Abu Jahal sampai dijuluki daripada Abu Jahal? Ini karena dia itu tidak bisa menerima kebenaran yang dibawa oleh kanjeng Nabi. Nami asli Abu Jahal itu adalah Amr bin Hakam. Namanya sinten? Amr bin Hakam. Singkat cerita, Abu Jahal setelah paginya mendengar cerita isu ataupun berita Nabi itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj tidak sampai 1 malam, itu kemudian dia itu mendatangi sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dikatakan? Abu Jahal kemudian mengatakan, faqalu inna shahibaka yasmu annahu usriya bi al-lailata ila Baitul Maqdis. Sampeyan wis krungu berita bahwa patine panjenengan, bahwa patine sampeyan sing arane Muhammad bin Abdullah
Iku semalam baru saja dia itu mengaku dia itu melakukan satu perjalanan dari Baitullah menuju Baitul Maqdis. Tidak ada satu malam, bahkan lebih. Nabi niku nganti ngaku sing Baitul Maqdis manjat maring Sidratul Muntaha. Kayak menurut sampean, wong bener apa wong ora waras? Maksudnya Abu Jahal itu menanyakan demikian kepada sahabat Bakar. Kemudian apa kata sahabat Abu Bakar? Abu Jahal berkata, siapa yang kau maksud? Orang yang mengatakan demikian. Terus Abu Jahal, dia adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad bin Abdullah. Abu Jahal dia orang Nasrani, Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Dia mengatakan Muhammad bin Abdullah. Lantas apa jawaban daripada sahabat Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar nanti dauman sunatan. Lain kola dalika lakon sodako. Kalau cuma Muhammad bin Abdullah cuma ngomong kayak gitu, dia melakukan perjalanan dari Baitullah menuju Baitul Maqdis kemudian dilanjut ke Sidratul Muntaha dalam waktu tidak sampai 1 malam, maka dia adalah orang yang benar. Bahkan lebih ekstrim nih sahabat Abu Bakar. Seandainya lakin kolama buakan aduminhu lakot sodako. Seandainya Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa dia itu melakukan satu perjalanan dari Baitullah menuju Baitul Maqdis kemudian Sidratul Muntaha, jangankan dalam sebagian malam, dalam 1 detik pun aku yakin orang bakal runtuh keimanane kulo. Ini terasa sahabat Abu Bakar. Padahal posisi waktu itu banyak orang yang asalnya sudah memeluk Islam kemudian murtad gara-gara mendengar cerita yang ini. Niki menunjukkan bahwa ingkang namanya sahabat Abu Bakar, ingkang keimanan itu memang di atas rata-rata, memang luar biasa. Seandainya keimanan sahabat Abu Bakar itu bukan luar biasa, maka pasti dia akan goyah, kemudian dia itu tidak lagi memeluk agama Islam. Tapi nyatanya sahabat Abu Bakar tetap memeluk agama Islam. Itu menunjukkan luar biasaan daripada imannya sahabat Abu Bakar. Dan ini berbicara tentang iman. Kadang pulau panjenengan sedoyo sering mendengar seseorang itu mengatakan sebuah kalimat ingkang menika iman. Tapi terkadang kita itu tidak tahu apa sih definisi daripada iman. Dan ini wonten ing kitab namanya kitab Umul Barohin karangan Syekh Muhammad Basuki. Niku disebutaken apa sih yang namanya iman sampai dibahas. Definisi ataupun pelanggaran daripada iman adalah i'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi nasya'a an dalil. Kula ulangi, al imanu wa i'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi nasya'a an dalil. Translate kan sebenarnya yang dinamakan iman adalah i'tiqadun jazimun, sebuah keyakinan yang sudah mengakar dan tidak mungkin tergoyahkan. Mutabiqun lil waqi, tidak hanya sebuah keyakinan yang sudah mengakar di dalam hati, tetapi mutabiqun lil waqi, sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan realitas. Nasya'an dalil, dan memang sudah melalui proses pembuktian. Jadi ingkang namanya iman, nek kula gambaraken simpel pada semacam. Panjenengan sudah meyakini bahwa 1 tambah 2 hasilnya 3. Kira-kira nek ana wong misalkan ngomong sampean ngomong 1 tambah 2 sama dengan 4. Si ngomong ye wonge jurukane profesor misalkan. Apakah panjenengan akan mengikuti omongan 1 tambah 2 sama dengan 4? Si ngomong profesor. Tapi nek misalkan ana wong si ngomong 1 tambah 2 sama dengan teduh, walaupun si ngomong itu adalah seorang pengemis, kira-kira sampean akan beneran situ? Pengemis. Karena apa? Sampean sudah yakin bahwa 1 tambah 2 hasilnya 3. Itu keyakinan yang sudah absolut, keyakinan yang mutlak, tidak terbantahkan, sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Sesuai dengan fakta atau bukan? Sesuai dengan fakta, sampean coba hitung sendiri 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dari SD atau SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi pun hasilnya kan akan sama. Karena memang kebenarannya seperti itu. Dan nasya'an dalil bisa dibuktikan atau bukan? Bisa. Sebuah keyakinan yang mantap sesuai dengan kenyataan dan bisa dibuktikan, niku namanya iman. Niku hanya sekedar analogi belaka. Lah saniki kula panjenengan sedaya
sami-sami mengimani dumateng Gusti Allah, meyakini mengimani dumateng anane Gusti Allah. Niki kira-kira kula panjenengan sedaya yakin ing anane Gusti Allah niku apa pernah weruh kali Gusti? Niki wonten setunggal cerita. Ceritanya riyen ada seorang non-muslim. Seorang non-muslim seneng maring anak wong Islam. Kebetulan anak keluarga niku ayu. Singkat cerita, si lelaki yang non-muslim itu mau meminang daripada perempuan yang anak wong Islam. Kebetulan Islam ini itu Islam sing kental kalau salatannya memang dari sebuah keluarga yang memegang teguh nilai-nilai ajaran Islam, sangat religius. Kemudian oleh ayahnya itu ditanyai oleh anak ayahnya seperti apa, sampean mau menikahi anak saya? Itu saya mau tanya, agamanya apa? Oh ternyata saya Nasrani. Orang bisa dalam agama saya pernikahan itu harus dilakukan dalam satu agama. Jadi nek sampean benar-benar sayang, nek sampean benar-benar cinta, nek sampean benar-benar serius kalau anaknya aku tak izini dengan catatan sampean memeluk agama Islam. Karena saking cintanya akhirnya kemudian syarat itu dipenuhi. Walhasil singkat ceritanya nikah. Sebelum nikah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kisah nyata. Sampai suatu ketika pernikahan sudah berjalan kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Kemudian si lelaki itu sering merenung. Sering merenung, iya. Merenungnya harus bunyi. Merenungnya harus mengatakan, sebenarnya aku dan di wong Islam, Islam KTP apa benar-benar orang yang sudah menemukan kebenaran ajaran agama Islam. Sebabnya kenapa? Ya, saya diperintah untuk meyakini anane Gusti Allah, tapi aku derek orang tahu kalau Gusti Allah. Niki wong Nasrani sampai mikir kados jangan-jangan saya cuma dalam memeluk agama ini barangkali ada keterpaksaan karena saya dituntut untuk memeluk agama Islam sebelum menikahi daripada anaknya bapak si A. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu dia itu memikirkan jangan-jangan aku ini menjadi wong Islam. Akhirnya dia itu kembali soal kepada salah seorang kiai, salah seorang tokoh. Niku tentu mendapatkan sebuah pencerahan. Singkat cerita curhat. Tatkala curhat niku dia mengatakan, kiai, sebenarnya saya itu Islam atau bukan? Loh, kok bisa jenengan ngendika pada sekatan? Ya sebab saya itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu kan kalimat berbahasa Arab. Cara saniki itu artinya kesaksian, penyaksian. Saya menyaksikan adanya Allah sebagai Tuhan, tapi saya sendiri belum pernah melihat Allah. Jangan-jangan penyaksian saya ini adalah penyaksian palsu. Nek alamat palsu mending paling kesaksian bisa balik mana. Ini adalah kesaksian palsu. Dan kemudian sendiri bagaimana kiai supaya saya itu bisa benar-benar menyaksikan bahwa Allah Taala itu ada? Jawabannya Allah itu ya sudah, mulai sekarang kamu coba istiqomah untuk membaca Al-Quran. Cuma begitu kiai? Enggak. Kamu sambil baca juga tafsir-tafsirnya, sambil juga baca terjemahan-terjemahannya. Selama berapa lama kiai? Selama mungkin 1 tahun ataupun 2 tahun. Kalau bisa sampai ketika sholat itu benar-benar sambil membaca Al-Quran direnungi maknanya. Insya Allah keimananmu akan bertambah. Akhirnya nasihat tersebut dia itu ulang, kemudian nasihat tersebut dia jalankan. Kurang lebih selama 1 hingga 2 tahun, apa yang dilanjutkan oleh si tokoh tersebut itu dilaksanakan. Dia sering membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, terjemahannya juga dibaca. Ketika sholat dia coba orang sekedar membaca Fatihah, tapi benar-benar 1 persatu kalimat ataupun ayat itu memang dipahami berdasarkan makna ataupun terjemahan itu apa. Sehingga cerita sudah sampai 2 tahun dia itu masih bingung. Kan dia aku wis maca Al-Quran. Terjemahnya juga saya baca setiap hari, setiap waktu. Tapi sampai saat ini saya belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan aku bener kayak Islami.
Sampai suatu ketika ternyata dia itu melaporkan kegelisahannya itu kepada mertua. Singkat cerita menceritakan, kula niku pun memeluk agama Islam sudah kurang lebih selama 6 tahun. Ketika awal masuk Islam saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat itu kan aksinya penyaksian, Pak. Sampai saat ini bahkan saya ragu terhadap penyaksian saya sendiri, karena saya menyaksikan keberadaan Allah, tapi saya sendiri belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mertuanya itu dia baru bisa dijawab. Sampai itu kan sudah memegang nilai Islam sejak lama, bahkan sudah dari lahir. Jadi kalau minta penjelasan dari senior, barangkali ada pencerahan. Ternyata dari mertuanya tidak bisa menjawab. Akhirnya kebetulan mertua itu dia bagi setunggal menantu, si menantu itu mengaji di sebuah tempat. Singkat cerita menantu tersebut dipanggil. Ketika dipanggil, oh ya sudah, nanti kamu saya ajak ke seorang tokoh, seorang kiai yang mengajarkan memang manfaat yang berkaitan dengan ketuhanan atau dalam istilah atau pelajaran Islam itu kaitannya ilmu tauhid. Diajak itu, kebetulan sering mengadakan kajian-kajian tauhid. Ketika diajak soal ke rumah, dan ini sebenarnya ada sebuah kejadian sebelum bertanya. Niku ternyata dari kodim itu cara bahasa ini loh. Biasanya nek kiai tenggalan niku nggak ada abdi dalam. Jadi orang yang memang mengurusi kaitannya dengan kebutuhan kiai sehari-hari itu namanya abdi dalam, santri yang menjadi abdi dalam. Dan itu ternyata ketika disuguhi santri niku niatnya badhe nyuguhi kopi. Nek kopi biasanya dicampur kali gula. Lah kebetulan teng dapur niku wonten wadah gula setunggal, teng pinggire nggih wadah garam. Kebetulan gulane sing mirip garam atau garamnya sing mirip gula. Singkat cerita itu sing dimasukkan bukan gula, tapi nopo garam. Kopi dicampur garam. Mun nanti rasakan, Pak. Mbok kan dulu coba iki. Pahit asin gitu ya. Ya ibu make nyuguhaken nggih bapake sudah kesempatan Bu inovasi Bu. Ben tambah melek kan. Dan ini singkat cerita kemudian karena tidak tahu bahwa itu dia kira itu adalah gula, kemudian yang dimasukkan adalah garam. Disuguhkan kan tamu. Kebetulan tamu itu sebelum disuguhkan pun kakek kali kiai. Pulau itu agak ragu dengan status keislaman saya. Sebab apa? Sebab saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sampai detik ini saya belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan penyaksian saya ini, kesaksian saya ini adalah kesaksian yang bohong atau palsu. Nah, kemudian datanglah itu abdi dalam neko biasa. Yang bertamu itu kan biasanya disuguhi jajan, kemudian disuguhi minuman. Kebetulan minuman yang disuguhi adalah kopi, tapi buat teman gula spesial ini. Kopi campurannya kali garam. Tapi buat teman tos nih kalau abdi dalam dia kira itu adalah gula. Singkat cerita kiai ini monggo dipersilakan kangge muncul. Akhirnya diunjuk sang kiai ini muncul. Kemudian tamu ini juga muncul. Tamu ini karena tamu sing sopan, walaupun dia itu merasakan keanehan dan kejanggalan rasa kopi. Coba bayangkan kopi dicampur, itu rasanya gak dicampur. Karena tamu sing sopan itu paling wajahnya agak berubah, tapi orang nanti ngomong. Ketika kiai ini ngombe, ya Allah, ini kopi rasanya orang tepat. Akhirnya di dalamnya ditimbali di kumpulan Riki. Ki arane anak tamu, ya anak tamu. Baju bekas tamu, ya baju bekas ombengan tamu itu barokah. Maksudnya kiai ini nopo ben bisa ngerasakan bahwa dewek kopi rasanya aneh. Buatan diganyami. Ngomongnya apa? Coba diombe dan sampai kali berkaitan tamu. Kemudian abdi dalam niku muncul, dicicipi itu. Ya Allah, pangapunten, ternyata yang saya masukkan bukan gula tapi garam. Kemudian itu justru menjadi satu jawaban daripada pertanyaan yang diajukan oleh tamu. Kaitannya nopo? Tadi kami di pertanyaan soal penyaksian dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia ini itu nggak ada akal pada kesempatan. Mas, sampean
rasanya mau wow. Ngapunten Kiai, agak asin. Kulo taken, sampean yakin nopo mboten bahwa kopi yang tadi panjenengan minum itu rasanya asin? Yakin sekali. Sampean menyaksikan enggak? Menyaksikan. Coba saya tanya, alat untuk menyaksikan kopi rasanya asin ataupun gula rasanya manis, asam rasanya kecut, niku nganggo nopo? Make lidah. Kemudian saya tanya, panjenengan lihat nggak saya ini memakai pakaian berwarna apa? Warna putih Kiai. Sampean yakin? Yakin Kiai. Terus saya tanya lagi, itu daun di luar warnanya apa? Hijau. Sampean yakin? Yakin. Sampean menyaksikan? Menyaksikan. Alat untuk menyaksikan bahwa kulo memakai pakaian berwarna putih ataupun daun berwarna hijau, niku alatnya nopo? Meripan. Dia nopo kan? Meripan. Kemudian kayak niku teng HP-nya wenten suara murotal Al-Qur'an. Akhirnya dibunyikanlah itu HP-nya suara murotal Al-Qur'an Kiai Muhammad Zata. Saya ngomong, indah ngomong, indah suaranya Kiai. Sampean menyaksikan ngomong, menyaksikan. Terus kebetulan musola niku nggih adzan. Sampean menyaksikan boten wawenten adzan. Menyaksikan Kiai. Yakin boten? Yakin. Alat untuk menyaksikan sampai mendengar adzan ataupun murotal Al-Qur'an itu nggak gitu loh. Telinga. Kebetulan AC-nya agak dingin. Ketika AC-nya agak dingin sampai menyaksikan apa enggak? Menyaksikan. Alat untuk menyaksikan AC rasanya dingin, niku nggak loh. Indra perasa rupane kulit. Kemudian kayaknya itu kebetulan juga memakai parfum. Parfum biasanya aromanya wangi. Untuk menyaksikan wangi parfum, alat yang digunakan itu loh. Saniki pertanyaan dibalik. Seandainya sampean menyaksikan bahwa kopi itu rasanya asin atau kopi itu rasanya pahit, tapi alat yang digunakan adalah mata, kira-kira sinkron apa? Jadi kopi, cara mengetahui kopi itu rasanya pahit, sampean teteskan ke mata. Nyambung apa boten? Boten. Begitupun dengan suara, masih suaranya selamat enak. Panjenengan menyaksikan telinga ini ditutup, kemudian sampean julurkan lidahnya. Kira-kira bisa menikmati, meyakini ataupun menyaksikan enaknya suaranya masih sama boten? Tapi nggak gini, hilang. Boten saged. Sebaliknya panjenengan menyaksikan bahwa aroma masakan itu enak, tapi dengan menggunakan telinga ini bisa ketemu boten? Boten saged. Kesimpulannya apa? Berbeda-beda nih sesuatu yang disaksikan, maka berbeda pula alat untuk menyaksikan. Jadi bukan berarti sesuatu yang tidak bisa kita saksikan dengan satu indera itu tidak ada. Nyatanya nopo? Contohnya panjenengan menyaksikan bahwa bengi di kejadian main kayak yang menyaksikan kan mata. Kemudian sampean rasakan misalkan ngambil lidah, buat saged. Karena nopo? Beda alate, beda hal yang disaksikan. Masuk nopo dulu Pak? Oke. Lah saniki Mas. Panjenengan tadi menyaksikan dumateng keberadaane Gusti Allah. Kira-kira untuk menyaksikan eksistensi ataupun wujud Allah Subhanahu wa taala niku alate nopo? Kalau yang alat panjenengan gunakan itu adalah mata, maka semua orang yang memiliki mata di atas muka bumi ini tidak ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nopo pati-pati duwe mata nek Allah taala niku memang alat menyaksikan itu menggunakan mata. Kan kabeh wong mesti weruh, nek weruh berarti kabeh mesti iman. Andaikan sampean itu menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan telinga, maka semua manusia yang ada di muka bumi ini dan dia itu memiliki telinga, maka pasti dia akan beriman kepada Gusti Allah. Nyatanya pirang-pirang teman-teman, wong sing duwe mata, duwe telinga, tapi orang belum mengakui keberadaan, tidak mau mengimani kepada Gusti Allah. Kata Allah, berarti tolak ukurnya itu barangkali alatnya yang salah. Panjenengan mau menyaksikan Allah Taala dengan hidung, memangnya Allah Taala itu sejenis wangi-wangian, sejenis parfum. Sanes. Sampai mau menyaksikan
Jadi berbeda-bedanya yang disaksikan, maka berbeda pula alat untuk menyaksikan. Alat untuk menyaksikan dumateng anane Allah Subhanahu wa taala niku tempatnya adalah hati, alatnya adalah menggunakan akal pikiran. Kula awet contoh kan kesempatan. Panjenengan misalkan ini ilustrasi, tengah jam wonten sebuah blok atau panjenengan meninggalkan rumah ini dikunci. Ketika sampean meninggalkan rumah, temboknya tesi bersih, putih bersih, lakat coretan sedikit pun. Ketika balik ngaji, amin sih. Sampean sudah mendapati tembok ruang tamu rumah panjenengan sudah ada tulisan pirang-pirang. Entah itu tulisan kaligrafi atau tulisan Aremania atau tulisan Jackmania cabang Randubonan. Ini Randubonan misalkan, ini sisi tak cerdas, sensitif. Kira-kira apa yang terbesit di benak panjenengan? Mesti sih pertama kepikiran siapa sih nulis dia? Dia apa mboten? Siapa sih ngoret-ngoret? Lebih bisa sampean yakin sih. Sebab mau aku tinggal laka tulisan bareng balik wis ana tulisan. Ki mesti orang mungkin tulisan be wujud piambek, mesti kudu ana sing gawe pelakune siapa dia. Kemudian tanggalnya sampean ngomong tekan titik. Kowe tak lah nulis Pak kira-kira sampean bisa terima apa mboten? Kowe lah kasih ngoret-ngoret. Jadi tembok kowe ana defek kaya punya tulisannya. Enggak ana defek ringan wong bahasa asale laka dari anak mesti kudu ana sing akan harus ada yang menciptakan, harus ada yang mewujudkan. Jadi nanti ada orang yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak ada kemudian ada, kok dia tidak memiliki pencipta, itu adalah hal yang mustahil, tidak diterima oleh logika akal pikiran yang sehat. Dia ngomong barangkali ada yang mengimani misalkan masjid dia, musola dia, lah kasih gawe. Kira-kira menurut saya sih ngomong wong maras apa wong maras. Tapi kan sampean orang loro. Tapi sampean yakin karena apa? Dia musolanya dulu awal pembangunan tahun pinten? Katakanlah 1900 misalkan. Sedurunge tahun 1900 kan derek. Wenten kok tahun 1900 di sana mesti kudu ana sing gawe tukange sapa? Kok ana masjid, ana bangunan lah kasih gawe, ana tulisan tembok sing mau nelakan dari anak kok ngomong lah kasih sing tidak ada yang menciptakan, tidak ada kreatornya. Niku ya mustahil. Lah sakniki kula panjenengan sedaya. Kadang kalau sesuatu sing asalnya teng alam dunia niki mboten wonten kok saiki dadi anak kok tidak sampai meyakini bahwa Allah Taala niku wonten. Nih kira-kira misalkan ada orang meyakini kalau salah. Godhong niku kan asalnya apa? Pipitan kan ya, pipitan Arab. Mungkin ketika saya kecil itu belum ada. Nah saiki anak pengrasane kula panjenengan sedaya kan iku anak dewek. Nek sesuatu sing asalnya langka bisa anak niku mesti kudu ana sing akan mustahil orang sing gawe. Nah saniki kok kenapa? Pulau panjenengan sedaya tatkala ini sebuah daun yang dulunya itu tidak ada, satu pohon yang dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada, tidak sampai nemu keberadaan eksistensinya Gusti Allah. Dan ini berarti semua kejadian di alam ini yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu menunjukkan keberadaan eksistensinya Gusti Allah. Kesimpulannya, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, media tempatnya adalah hati, alatnya adalah akal. Jadi kalau sampai menyaksikan Allah taala dengan mata orang tahu ya itu karena memang bukan alatnya, kan jelas apa? Ini jelas. Maka ini sahabat Abu Bakar sampai meyakini bahwa kanjeng Nabi itu saksa mawon, dia itu melakukan satu perjalanan, bahkan mungkin tidak ada satu malam dari Baitul Maqdis menuju dari Baitul Haram menuju ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjut ke Sidratil Muntaha, tidak dalam waktu yang tidak lebih dari satu malam. Itu menunjukkan kekuatan imannya sahabat Abu Bakar. Begitu imannya dimaten kanjeng Nabi, sampai kanjeng Nabi itu nanti memuji sahabat Abu Bakar, lau yuzanu imanu Abi Bakrin ala imani ahli ardi ghairil anbiya'i wal mursalina la rojaha imanu Abi Bakrin ala imani. Seandainya iman orang sedunia ini dari awal penciptaan Nabi Adam sampai dengan akhir
zaman. Tapi seliyane imane Nabi dan Rasul niku ditimbang imane kula panjenengan sedaya para alim, para ulama, para kiai, para abaid saniki ditimbang dengan kadar keimanan daripada keimanan sahabat Abu Bakar. Niku kaya dene lautan yang ditimbang dengan setetes daripada air yang diambil dari lautan. Artinya belum ana apa-apane dibanding keimanannya sahabat Abu Bakar. Itu poin yang pertama, kaitan dengan keimanan. Jadi kita meyakini Allah itu ada Allah yang namanya akal. Yang kedua tadi sudah disampaikan dalam sambutan bahwa substansi daripada peringatan Isra Mi'raj niku adalah berkaitan dengan sholat. Karena perintah yang Allah Ta'ala turunkan secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril satu-satunya adalah sholat. Nek panjenengan ngamati perintah sholat niku biasanya diawali dengan kalimat wa yuqimuna sholat. Cara kitab namine kitab Safinatun Najah niku disampaikan pada bab awal. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu jumlahnya ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah menyaksikan dumateng keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah. Yang kedua adalah wa iqamatus shalah, mendirikan salat. Kenapa kok redaksinya memakai wa iqamus atau wa iqamatus shalah? Apa sih bedanya dengan langsung shollu kan salat? Atau fi'lus salat, if'alus salat, fi'lus salat. Dan ini ternyata nek kula panjenengan sedaya mengamati keindahan bahasa Arab ternyata ada perbedaan. Beda antara iqamatus shalah dengan fi'lus salat. Nek wong fi'lus salat niku berarti entah itu sholat ngasal atau sholat sing boten ngasal itu termasuk sudah melakukan sholat, terlepas dari dia itu menunaikan syarat dan rukunnya atau tidak. Tapi nek iqamatus shalah, sekali lagi, kalau iqamatus shalah niku berarti benar-benar menjalankan sholat, selain menjalankan sholat juga netepi maring syarat lan rukun. Lah untuk melaksanakan perintah sholat kula panjenengan sedaya dituntut untuk memenuhi syarat dan rukun. Lah bagaimana kita bisa memenuhi syarat dan rukun kalau kita tidak tahu ilmu tentang sholat? Makanya sering kula katakan, kitab itu wonten istilah kan sholat. Jadi saya pernah mendengar keterangan pedal tengkorak pesantren itu guru-guru menyampaikan orang tidak sholat itu hakikatnya ada 2. Yang pertama adalah tarikus sholat ijazah. Orang yang meninggalkan sholat secara terang-terangan. Contohnya ada seperti, misalkan kalau ilustrasikan Umta Aslam lagi rame penumpang, wis mendesak. Waktu duhur niku biasanya entek jam 3 kurang seperempat katakanlah jam 2:45. Tanggung lagi perjalanan atau lagi melayani, lagi rame-rame ini. Aslam, sholat rumiyin, waktu dahulu dari 5 menit mani, setelah mani wajib waktu asar. Kondisinya tanggung lagi rame. Kemudian ternyata melayani sampai meladai melakukan sholat dulu. Berarti itu meninggalkan sholat secara terang-terangan karena jelas-jelas tidak melaksanakan sholat. Yang kedua adalah tarikus sholat isirron. Orang yang meninggalkan sholat secara samar-samar. Jadi gambarannya itu pun gambarannya katone sholat jebule orang netepi tidak menyempurnakan syarat dan rukun. Kula ambil contoh, wong sholat tak sholat, tapi ketika diperiksa wudune, kula pernah menangi, tapi sanes iki. Dalam satu perjalanan kula wudu badhe nglampahi sholat, ternyata di sebelah saya itu ada seorang pemuda. Seorang pemuda itu tatkala itu termasuk daripada fardune wudu niku adalah membasuh kedua tangan. Batasannya sampai pundi, Pak? Sampai minimal niku sampai batas siku. Tapi anak muda niku mboten ngantos siku. Hanya sampai pertengahan antara pergelangan tangan dan siku. Semeter. Dan ini kira-kira menurut pandangan fikih, niku membasuh tangannya sah apa mboten? Mboten sah. Sebab syaratnya harus sampai kedua sikai terhari harus sampai kedua siku. Kok maksudnya kenapa
Boten. Nek wudune ora sah kok kemudian dia melakukan sholat Allahu Akbar, kira-kira sholatnya sah apa boten? Boten sah, sebab syaratnya sholat adalah suci dari dua hadas. Suci dari hadas kecil dia dengan berwudu ataupun dengan tayamum. Kali-kali satu fardune wudu niku boten dilakukan secara sempurna, berarti wudune boten sah, otomatis sholatnya boten sah. Tapi sholatnya nanti semiliar rakaat sitat keprimen, nek wudune ora sah, sholatnya juga ora sah. Karena penentu sah tidaknya sholat salah satunya adalah dari benar atau tidaknya dia itu berwudu. Berarti orang yang demikian adalah senajana atau dia sholat, tapi hakikatnya mumpung ngarsane Allah Subhanahu Wa Taala dia sudah meninggalkan sholat. Sebabnya apa? Sebabnya orang lampai fardune wudu, orang lampai syarat-syarat saya sholat. Bisa nih sih orang lampai syarat saya sholat sebab orang ngerti. Bisa nih orang ngerti sebab orang dengar ngaji, orang belum belajar. Dan ini bahayanya wong sing orang belum belajar. Jadi kadang makanya didawakan dari para ulama kan mengatakan man amila bi ghairi ilmin. Siapa orang yang melakukan satu amal ibadah tapi dengan tanpa dasar ilmu, dengan dasar kebodohan, karena khotobuhu, karena fasaduhu akthar min shawabi, maka mesti akeh salahnya daripada bener. Orang sadar dalam persoalan agama mungkin panjenengan misalkan motornya rusak kemudian digawane mari pundi bengkel, kali-kali dibawa mari dokter Mustafa, kira-kira sinkron apa boten? Boten nyambung. Sebab apa? Dokter Mustafa orang duwe ilmu cara beneri motor. Lah kok kan beneri motor dugal-dugal, ya bisa nyopot orang bisa masak. Orang ada ditambah sing asale paling rusak kanggo startere malah istange hilang enggak harus ngaten. Dan ini dalam urusan duniawi pun ketinggalan, jangankan itu dalam persoalan agama. Nah anane wong biasane kok salah dalam praktek ibadah niku biasanya karena orang ngerti. Orang ngerti biasanya karena sebab orang yang ngaji. Jauh dari majelis ilmu, jauh dari para alim ulama, jauh dari para kiai. Maka dari itu niku pentingnya ngaji. Kula panjenengan sedaya supados dalam melampai ibadah apapun bentuknya itu bisa benar-benar mendirikan ibadah sesuai perintah Gusti Allah. Keutamaan yang ngaji itu luar biasa. Keutamaan yang alim itu luar biasa. Pernah nih, kula cerita sedikit. Cerita tentang sebuah kisah Kanjeng Nabi ketika suatu ketika Kanjeng Nabi itu mau masuk ke dalam masjid. Ketika Nabi mau masuk ke dalam masjid, keluar dari rumah mau masuk ke dalam masjid itu biasanya wonten gerbangnya. Ternyata wonten ing serambi masjid niku Kanjeng Nabi melihat sebuah sosok yang sangat menyeramkan. Ditanya ngikon ki sapa? Man anta? Ente ki sapa? Kemudian orang itu menjawab, sosok tersebut, sosok menyeramkan tersebut menjawab, anak iblis ya Rasulullah. Aku iblis. Mada kulit guna? Udah ngapain buat anak itu? Ngarep masjid mondar mandir kayak gini. Terasa kanjeng Nabi. Pertanyaan kepada iblis, ngapain ente berada di depan seperti mondar mandir? Ya Rasulullah, uridu an adkhula ilal masjid. Sebenarnya saya itu ingin masuk ke dalam masjid. Untuk apa? Fa'ufsidu sholat al-musolli. Saya ingin merusak, mengganggu sholatnya wong sing lagi sholat kaya. Terus kenapa orang anjing malah mondar mandir doa di goda bayo? Iya, sebab aku di karo wong sing lagi turu. Jadi di dalam masjid itu ternyata ada dua orang. Satu orang yang sedang khusyuk melaksanakan sholat, sing sijine wong lagi turu, lagi morok. Tapi anehnya iblis niku ingin menggoda orang yang sedang sholat, dia tidak jadi masuk karena takut kepada orang yang sedang tidur. Dong, wali apa mboten? Wali kudune wedi karo wong lagi sholat. Ngapain wong turu di kan harus. Niki kan Nabi dia penasaran. Kenapa kok kamu lebih takut kepada orang yang sedang tidur? Artinya kan kamu takut kepada orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya lagi sholat. Kemudian iblis itu menjawab, iya, wong kae sholat orang nganggo ilmu. Nah, sampai tinggal piyambak niku tatkala niki tidak bangun daripada ruku menuju ke sujud, dia tidak sampai tumani nek orang tumani berarti sholatnya sang ngomong boten sah.
Kenapa aku wedi karo wong sing lagi turu? Karena wong sing lagi turu iki wong sing alim, wong sing ngerti maring hukum-hukum Gusti Allah. Bayangkan, tidurnya saja ditakuti dari iblis. Makanya Kanjeng Nabi nanti ngendikaken naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadah wong bodoh. Sebab apa? Wong bodoh kok ibadah? Nah, ibadah atas dasar kebodohan, untuk mesti ibadah akan rusake. Tapi nek wong alim turu, nek jare sampean wong turu niku asal ganjaran apa mboten? Niku kan hal yang lupa. Tapi nek wong alim niku kerana diilmoni, turune bisa angsal pahala saking Gusti Allah. Carane kepripun? Nah, biasanya nek wong alim niku nek arep turu, minimal niku diniati. Napa? Diniati. Niate nopo aku liyane subuh wengi kiye kanggo jaga waktu salat subuh. Salat subuh harus dilakukan pada waktunya. Nek dilakoni awanan hukumnya haram. Satu, berarti dia tidur dalam keadaan niat menjaga waktu sholat subuh. Sholat subuh hukumnya wajib, berarti turun karena diniati kados maka tapi angsal pahala wajib. Ditambah niat plus sedurunge subuh tak niati tani kanggo nglakoni sholat tahajud. Sholat tahajud hukumnya sunnah. Berarti turune niku ya oleh pahala wong sing nglakoni sholat subuh, oleh pahala nglakoni sholat tahajud. Nek turune kula panjenengan sedaya dinyati napa mboten? Lah kesuwen ta wis ngantuk. Lampune materi turune. Lah niki bedane turune wong alim karo turune wong sing ora alim. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan jangankan yang dicelu, bahkan bisa jadi buang airnya saja, buang hajatnya. Cara wong sakniki niku BAB wong alim mungkin lebih afdol daripada ibadah wong bodoh. Panjenengan yang misalkan masuk ke WC niku menurut panjenengan ibadah apa sanes? Mungkin bagi orang awam masuk WC kok bisa menjadi nilai ibadah? Ya ora mungkin. Apakah di dalam WC dia itu membaca Al-Qur'an? Haram. Membaca zikir haram. Sholawatan dia di WC haram. Tapi kok kenapa di dalam WC dia itu bisa menjadi nilai ibadah? Karena dia itu meniru Kanjeng Nabi, niru akhlaknya Kanjeng Nabi tanpa masuk WC. Kanjeng Nabi nek mlebu WC niku kaki yang lebih didahulukan itu kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri. Tapi nek pedal kaki kanan. Aja balik niki. Aduh kesuwen tak wis kebelet wis lah. Sing loro sisan kaya pocong. Jadi dieling-eling netepi sunai Kanjeng Nabi. Niru Kanjeng Nabi kan itu sebuah kesunahan. Berarti angsal pahala saking Gusti Allah. Jadi begitu masuk ke WC didahulukan kaki kiri, ketika keluar dia mendahulukan kaki kanan. Terus ketika berbicara, biasanya nek BAB atau kencing atau buang air besar, panjenengan niku niate nopo? Wis kebelet. Sing jenenge kebelet ya kudu metu ben lega. Biasanya kan harus kamu tahu. Dan itu usahakan diniati supaya BAB panjenengan itu bernilai ibadah. Dan kemudian bisa bernilai ibadah sebab ingkang namine feses, ingkang namine air seni itu kan merupakan kotoran-kotoran yang berada di dalam tubuh. Seandainya kotoran itu tidak dikeluarkan, maka akan menjadi penyakit. Kalau ditimbun terus sengaja tidak dikeluarkan akan menjadi penyakit. Kalau ditimbun berarti sama saja menyakiti diri sendiri. Nah kalau menyakiti diri sendiri hukumnya haram. Sebab kalau Kanjeng Nabi itu dakwahkan la dororo wala diroro. Ini termasuk daripada kaidah usul fikih. La dororo wala diroro. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Lah nek feses niku di tangan sudah waktunya metu orang ditolak dari penyakit. Nek dari penyakit berarti saya menyakiti diri sendiri. Maka tak niati kanggo jaga kesehatan sing diparingaken dening Gusti Allah. Satu menjaga nikmat sehat, kedua niat ngilangaken penyakit saking awak. Karena menyakiti diri sendiri hukumnya haram, maka merawat diri dari hal yang menyakitkan niku berarti hukumnya wajib. Dari orang kalah tahu lah dari wong sing sholat ini. Jadi jangan kira bahwa ibadah wajibnya sekedar puasa Ramadan, sholat, puasa dan sebagainya. Tapi panjenengan BAB ini bisa menjadi nilai wajib tergantung ilmu. Nah bagaimana kita bisa berilmu tidak lain dan tidak bukan
Terlebih zaman saniki nek kula panjenengan sedaya kadang kurang perhatian dalam urusan mungkin kaitan pendidikan agama terhadap anak-anak sendiri ataupun lingkungan sekitar. Nek kula mau sekitar niku sebenarnya kaitan dengan anak yang wajib mendidik anak supaya dia itu bisa mengenal syariat Allah, bisa sholat dengan benar, bisa berwudu sesuai yang diajarkan Nabi, bisa menjadi anak yang berakhlak baik. Niku kewajiban ditimpakan dengan cinta. Para kiai sanes, para ulama bukan. Tapi kewajiban dasar tersebut adalah kewajiban kedua orang tua. Sampai sing wis bojo, bagaimana cara mengajari bojo niku sholatnya benar. Niku sanes kewajiban Islam, niku kewajibannya. Nah, misalkan kalau misalkan anak ya berarti orang tua, kalau misalkan istri berarti itu kewajiban suami. Dan saat ini misalkan kalau panjenengan sendiri sebagai orang tua, tapi kok tidak mumpuni, tidak memiliki skill, tidak memiliki wawasan yang cukup untuk mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak, maka wajib hukumnya untuk menyekolahkan anak tersebut dalam lembaga pendidikan Islam. TPK itu, madrasah itu, guru ngaji itu. Nek nyekolahake wajib berarti biayanya hukume wajib. Nek biayanya hukume wajib, wong bisa biayani anak, niku kan syaratnya kudu nyambut gawe nek akhirnya dadi wajib. Andai kan sampean iki arep nangkat nyambut gawe, niat ingsun nyambut gawe kanggo nafkahi keluarga, niat ingsun nyambut gawe kanggo biayani anak, mangkat TPK, mangkat madrasah, mangkat pondok pesantren. Niku kok misalkan andai kata panjenengan dalam perjalanan niku ternyata Allah Ta'ala mencabut nyawa oleh panjenengan, misalkan terjadi kecelakaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku panjenengan kehitung wong sing mati syahid. Niki namanya. Jadi kadang sing jenenge wong mati syahid itu orang wong sing mati perang bela agama niku sih. Oh itu zaman lalu. Konteks syahid zaman sekarang bisa jadi sampean membangun ekonomi dalam rangka menyekolahkan atau mendidik anak dengan ajaran-ajaran yang memang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seandainya bolehkah bagi orang tua untuk melarang anaknya supaya tidak hadir ke majelis ilmu? Ini berarti nih selama dia itu bisa untuk mendidik anak, maka kewajiban sudah digugurkan oleh kedua orang tua. Tapi kalau dia itu tidak bisa mendidik, malah wajib kanggo ngongkon. Nah saya ini larang, berarti nih ngongkonnya wajib melarangnya hukumnya haram, sementara dia sendiri tidak bisa mendidik anaknya supaya bagaimana sholatnya itu bisa benar. Maka ngongkonnya ini hukumnya haram. Nah andaikan anak itu ternyata suatu ketika kok tidak dididik dengan pendidikan agama, kemudian orang tuanya itu mati. Niku enten sebuah keterangan mantaro kawaladahu jahilan. Orang tua yang meninggalkan anak ataupun keluarganya dalam keadaan bodoh dumateng hukum-hukum syariat Gusti Allah. Fakul dzambin amilahu alaih. Maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak akan ditimpakan pula terhadap orang tua walaupun wis ninggal suwe alam kubur. Jadi hakikatnya anak itu adalah investasi akhirat bagi kedua orang tua. Ketika investasi tersebut tidak dimaksimalkan, maka kerugian akan ditanggung oleh orang tua. Ketika anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh, dididik dengan didikan agama yang baik, akhlaknya sae, maka orang tua walaupun sudah mati berpuluh-puluh tahun, selama anak tersebut masih hidup dan dia mau beribadah dari anak ingkang sae, maka tetap angsal pahala wong ibadah kayak dari wong sing lagi keuntungannya perlu panjenengan sedoyo mendidik anak dengan didikan yang memang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sederhana terakhir. Poin yang kedua berarti pentingnya di balik Isra Mi'raj ternyata secara tersirat niku mengandung perintah pentingnya thalabul ilmi ataupun mencari ilmu agama. Ingkang terakhir sederhana kula tutup ini berhubung enjang kadose adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Nggih harus nggih. Oke. Keranten iki tanggal 27 nggih tekan nggih. Niki wonten setunggal amalia. Amalia nopo pun pokoke diwaos mawon. Diwaos tatkalane khotib niku sedang berkhutbah pada khutbah yang kedua. Ketika panjenengan Jumatan, sebelum Jumatan dimulai biasanya wonten khutbah. Khutbahnya jumlahnya pinten?
ketika khutbah yang kedua wonten setunggal amalia panjenengan maos Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sarang-sarang Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sepeda malih Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah apa ingat apa insyaallah aman diwasa pinten jumlah 35 kali ketika khotib sedang berkhutbah yang kedua panjenengan maos Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah diwasa jumlah 35 kali. Niku faedahe nopo? Fa insyaallah rezeki panjenengan selama 1 tahun niku anak-anak baik. Panjenengan bakal angsal rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak terduga-duga yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ibu-ibu pripun? Niku kan boten Jumatan. Berarti angsal macam nopo boten angsal. Maka diperkirakan panjenengan esuk tengongan tatkala ning masjid niku lagi khotbah singkat dulu panjenengan melu maca senajan ora hadir salat Jumat khususnya bagi yang lelaki ini mohon untuk yang akan mudah-mudahan rezeki panjenengan kulo panjenengan sedoyo selama 1 tahun itu dicukupi dari Allah Subhanahu wa taala. Terus berkaitan setelah bulan Rajab niku adalah bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini dia termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kados tentang bulan ini kulo menjelaskan sebuah kitab ini kitab Lataiful Toharo. Kasih kelingan apa boten niki karangan sinten? Lalai disebut aja Pak. Karangannya Mbah Soleh Darat. Ini adalah ulama Nusantara asli tanah Jawa. Orang Semarang. Mbah Soleh Darat itu gadai murid sing terkenal niku. Setunggal pendiri ataupun muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, berarti gurune Nahdlatul Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua adalah muassis ataupun pendiri daripada Jamiah Muhammadiyah. Iki menika Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Pak Tirmondo niku satu guru, satu pesantren, satu kamar. Pak Tirmondo Pak Tirmondo juga termasuk daripada guru pejuang perempuan Republik Indonesia ingkang namine Raden Ajeng Kartini. Dan mereka bertiga itu mempunyai seorang guru ingkang namine Mbah Soleh Darat. Makanya wonten teng Semarang. Mbah Soleh Darat niku nate nyerat, nate nganggit, nate ngarang kitab ingkang namine kitab Lataiful Toharo. Datang kitab Lataiful Toharo niku wonten seketik pinten-pinten keterangan ingkang berkaitan dengan bab fadilati Sya'ban. Bab keutamaan bulan Sya'ban. Seperti halnya bulan Rajab, pada bulan Sya'ban juga ada amalia-amalia yang dianjurkan oleh para ulama. Dan ini disebutkan bab fadilati Sya'ban. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Ngendika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, sapa wonge salat awale wengi tanggal sepisan bulan Sya'ban. Berarti tanggal pinten? Malam apa? Malam pertama bulan Sya'ban. Malam pertama tanggal 1 bulan Sya'ban. Makanya dicek ya. Iki wonten amalia syukur-syukur bisa dilampahi saat-saat temen salat makanya itu kaitannya berarti kok lurus kan sebenarnya. Sapa wonge salat awale wengi tanggal sepisan bulan Sya'ban. Salate pinten rakaat? Salate jumlah 12 rakaat. Jumlah pinten Bu? 12 rakaat. Yang dibaca apa setelah Fatihah? Maca ing dalam saben-saben pada Fatihah maca surat Al-Ikhlas ping 5 ambalan. Jadi salat sunnah jumlah 12 rakaat alias 6 kali salaman. Setiap setelah Fatihah yang dibaca apa? Surat Al-Ikhlas. Kertas Bu? Al-Ikhlas yang orang ngerti ya qul huwallahu ahad. Jumlahnya pinten? Setiap pada Fatihah masing-masing ping 5 ambalan. Pahalane kados pundi? Maka paring Allah Subhanahu wa taala ganjarane 12.000 wong kang mati syahid. Siapa orang yang melaksanakan sholat dengan kaifiah yang sudah disebutkan seperti tadi, maka pahalanya sama saja dengan orang yang mati syahid jumlahnya 12.000. Lan ditulis ganjaran ibadah 12 tahun. Jadi ngelangkai sholat sunnah 12 rakaat di malam pertama bulan Sya'ban niku saya dene wong sing ibadah sunnah selama
alhamdulillah boten dilaksanakan juga nggih boten. Kalau sing penting kula menginformasikan sumbernya saking kitab Lataiful Baqarah. Katanya cinta ulama, kalau cinta itu kan berarti mengikuti. Ya napa betul? Orang mengaku mencintai ulama tapi tidak mengikuti teladan daripada ulama ya berarti itu cinta palsu. Oh niku berarti amalnya setunggal kangge ngenjang sederenge jumatan ketika khotbah wau sing dibahas apa? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah jumlah 35. Kemudian yang kedua malam pertama bulan Sya'ban melantai sholat 12 rakaat 6 kali salaman. Okay. Yang kedua setelah setiap Fatihah adalah surat Al-Ikhlas sebanyak 5 kali. Dilantai dulu, dilantai ya Pak. Mudah-mudahan wonten manfaate mangke kangge doa kula aturi kangge sesepuh ingkang anu doa untuk mawon. Saderenge kula tutup kula nyuwun agung pangapunten pilih dalam penyampaian banyak kekurangan kata atau kata-kata yang kurang sopan. Kula nyuwun agung pangapunten diampunten ya Pak. Diampunten ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi